Pernah kebayang nggak sih kalau kita bisa ngintip masa depan iklim di daerah kita sendiri? Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya teknologi superkomputer yang canggih banget lagi dipakai buat melakukan hal itu dan lokasinya ada di Kabupaten Bandung. Selamat datang di podcast Climate Change Talk bersama saya Dilan Mulia dan Bapak Siswandi, dan bintang tamu ada Mas Aldi sebagai mahasiswa Telkom University dan Bapak Dion Jaya sebagai petani di Kabupaten Bandung. Nah, jadi langsung saja ke topik permasalahannya. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Dian. Jadi gimana sih penglihatan Bapak mengenai perubahan iklim di daerah Bapak sendiri, yaitu di daerah Bojong Soang? Dampaknya tuh sangat besar sekali Bapak. Musim dulu tuh kan bisa diprediksi, namun sekarang tuh beda sekali Bapak. Musim sekarang tuh susah banget diprediksinya. Kadang hujan tuh suka betul musim hujan tuh. Nah, kadang juga hujan bisa datang tiba-tiba secara ekstrim. Nah, kadang tuh Pak, kita udah tanam, namun tiba-tiba banjir yang mengakibatkan kita gagal panen. Terus dan juga tuh pada saat musim kemarau tuh Pak, kemarau panjang, kita kan nggak tahu tuh. Nah, di situ kita kekurangan stok air, ya kan. Nah, di sini kami merasa karena tidak adanya pendeteksi dini ya, kami nggak tahu tuh waktu panen dan juga tanamnya tuh kapan. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya itu Bapak nggak tahu informasi mengenai cuaca real time di daerah Bapak sendiri. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Mas Abli. Jadi gimana nih sebagai mahasiswa untuk menjadi jembatan permasalahan yang dialami oleh Bapak Dian? Sebelumnya terima kasih Mas telah mengundang saya di forum ini. Saya merasa sangat sebagai kami sudah mendukung riset ya sebagai yang di Kabupaten Bandung, terutama di Kecamatan Bojong Soang. Setelah kami melakukan riset ya Pak, kami mendapatkan hasilnya itu bahwa Kabupaten Bandung itu mengalami bisa dibilang itu tekanan yang besar di faktor lingkungan dan lainnya itu karena apa? Karena regulasi urbanisasinya itu sangat pesat Pak. Jadi bisa dibilang ini semua itu bersumber dari urbanisasi yang benar. Nah, jadi kami di sini hadir menawarkan solusi aktif yang produktif tentunya dan mudah digunakan oleh siapa saja. Kami mengeluarkan sebuah sistem simulasi berbasis data dari Badan Meteorologi sendiri, dan juga mungkin kami nanti akan bekerjasama dengan pihak yang memiliki satelit agar lebih bagus, yang kemudian membentuk data terkendali di server high performance computing yang sudah kami adakan. Kemudian dengan itu kemudian dihadirkan di device atau apa bisa dibilang pemakai ya. Pemakai ini siapa sih? Pemakai ini bisa masyarakat, bisa petani, bisa pemerintah gitu. Tujuannya apa? Dibuat sistem berlapis di sensor, server, dan user. Ketika nantinya didapatkan sebuah hasil perkiraan nih, contoh perkiraan pertama itu curah hujan meningkat sebesar berapa, kemudian disimulasikan di high performance computing didapatkan tutupan air itu seberapa banyak, debit air itu seberapa besar, sehingga dapat dicegah atau dimitigasi gitu. Kemudian juga kami menghadirkan fitur petani di dalamnya, yang mana petani bisa melihat nih, misal mereka mau mengolah sawah, membuat sawah itu menjadi sawah produksi gitu. Nah, sawah itu kan kita masa tanamnya sekitar 4 bulan atau 3 bulan bisa dikatakan gitu. Kalau orang-orang dulu itu setahun bisa 2 sampai 3 kali tanam, sekarang itu kan mungkin sekali aja bisa ya Pak ya. Nah, jadi dari situ kami membuat fitur petani ini, yang mana high performance computing di server kami, dia bakal apa namanya, mengkalkulasikan
kapan masa tanam tertepat dan apa rancangan yang tertepat dulu. Karena apa? Karena kan kita harus bisa melihat curah hujan seberapa banyak, apakah terjadi kemarau atau bagaimana. Nah itu di sistem kami sudah terhitung. Misalnya terjadi kemarau, berapa banyak debit air yang dibutuhkan. Misalnya turun curah hujan, tutupan air apa ya, bisa dibilang air tanah kurang gitu ya untuk pengolahan sawah. Di situ juga bakal terdeteksi gitu. Dan daerah-daerah mana saja yang berdampak itu bisa kami prediksi, Pak. Jadi itu sangat membantu ya bagi petani dari. Kemudian yang terakhir itu untuk pihak berwajib atau pemerintah sendiri. Kami juga menghadirkan dalamnya fitur untuk alerta for response gitu. Jadi ini sebuah fitur real time yang mana akan memperingatkan sebuah kejadian atau anomali yang terjadi. Misalnya Pak, tadi kami katakan bekerja sama dengan pihak satelit. Jadi itu dia bisa melihat tutupan hutan, tutupan penanaman hijau gitu. Kalau terjadi anomali yang mana daerah itu berkurang, daerah tutupan hutan itu, nanti dia akan memberikan sebuah notifikasi atau bisa dibilang peringatan dini kepada pihak berwajib. Bisa dikatakan dari polisi hutan atau BPDAS atau apalah gitu. Nanti kemudian mereka akan bisa mengecek ini apakah berizin atau tidak gitu kan. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi seperti yang Mas Abdi sampaikan, jadi sistem HPC ini tidak terlalu rumit lah untuk digunakan. Nah, saya balik lagi ke Bapak Rian. Jadi kalau misalnya sistem HPC ini aktif nih, udah mulai aktif, harapan Bapak itu sebenarnya di sistem ini apa sih Pak? Yang saya harapkan cukup ya kita bisa memantau cuaca gitu, biar kita tuh tahu kapan kita waktunya panen, kapan kita waktunya menanam, itu saja. Jadi dari yang tadi Mas Abdi bisa sampaikan juga bisa disimpulkan. Ya bisa disimpulkan ya kalau sistem ini bisa menjadi jembatan antara badan riset ilmiah dan juga pemerintah dan juga masyarakat yang termasuk di dalamnya. Dengan memanfaatkan high performance computing dan data meteorologi secara real time, kolaborasi antara riset ilmiah dan pemerintah ini juga bisa meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan juga membantu prediksi pembangunan daerah. Itu mungkin ya kayak kalau misalnya nih ini ada daerah yang kemungkinan dia bakal sering banjir dan itu bisa disimulasikan dengan banjirnya bagaimana. Jadi terindikasi bakal sering banjir, itu kan bisa pemerintah melakukan membuat tanggul atau apa. Nah itu masuk ke dalam mungkin itu beberapa risiko. Jadi pendengar, climate change ini bukan tentang urusan oleh PBB saja. Jadi climate change itu berurusan juga dengan kita sebagai pendampaknya. Nah, jadi dari data menuju aksi membangun masa depan daerah yang lebih siap menghadapi perubahan iklim. Jadi sebenarnya itu tujuan dari podcast kita kali ini. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di next video.